Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa safi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, para ustadz, ustazah, para imam, khatib dan bilal, jamaah, bapak ibu sekalian yang kami muliakan, para santri, santriyah yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita, ngaji kita pada malam hari ini, yaitu khusus malam ini mengkaji tentang akhlak Rasulullah yang berkaitan dengan akhlak bersedekah. Ini akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Sebelum kita membahas akhlak beliau, marilah kita melantunkan salawat kepada beliau agar kita diberikan wasilah, diberikan syafaat di dalam kita mengkaji, mempelajari akhlak beliau tentang sedekah pada malam hari ini. Dengan salawat yang biasa kami bacakan, yang mungkin sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, yang berjudul Marhaban ya Nabi, Salam Alaika. Kita mulai ya. Marhaban ya Nabi, Salam Alaika. Marhaban ya Rasul, Salam alaika. Marhaban ya Habib, Salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban ya Nabi, Salam alaika. Marhaban ya Rasul, Salam alaika. Marhaban ya Habib, Salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaik, salawatullah alaik. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaik. Kullu man shalla alaik. Marhaban ya Nabi, Salam alaika. Marhaban ya Rasul, Salam alaika. Marhaban ya Habib, Salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Sallu alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Marilah kita awali dengan atau tadabbur kita pada malam hari ini dan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang kita maksud, kita pahami dengan sedekah? Sedekah itu banyak sekali gayanya yang dilakukan oleh setiap orang. Ada sedekah yang dibuat untuk pencitraan, sedekah yang dilakukan dengan belusukan, sedekah yang dilakukan untuk mendapatkan pujian-pujian, atau juga covernya sedekah tapi untuk mendapatkan dukungan secara politis. Jadi banyak macam sedekah itu yang terjadi bergulir di dalam masyarakat. Covernya sedekah juga itu. Maka itu sedekah yang dilakukan, yang tentunya walaupun kecil tapi sampai kepada Allah, adalah sedekah yang lahir dari hati nurani kita. Sedekah yang lahir dari hati nurani kita, hati yang paling dalam, hati yang paling ikhlas, yang dikenal dengan namanya hati domir. Itu hati yang paling kecil dalam diri kita, yang paling ikhlas, yang paling suci. Ada lagi sedekah yang model yang tadi kami sebutkan, sedekah yang mendekati kepada riya, sedekah yang ditunjukkan kepada makhluk agar mendapatkan puja-puji, mendapatkan kehormatan, mendapatkan sanjungan, melakukan pencitraan dan sebagainya. Nah, sedekah yang seperti itu dari hati enggak? Tetap dari hati, tapi namanya dari hati sanubari. Jadi hati kita itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama hati nurani, itu tadi yang dekat dengan domir kita, hati yang suci, hati yang ikhlas. Maka itu sering kita katakan, coba tanyakan dengan hatimu yang paling dalam. Nah, itu maksudnya hati nurani itu. Jadi ibu-ibu nanti kalau ragu, ada permintaan bapak-bapak, tanya dengan hati yang paling dalam. Ya, kalau hati paling dalam sudah berbisik, di samping sertai dengan istikharah. Nah, itu pilihannya pastilah elok itu. Kalau hati yang paling dalam, itu namanya nurani. Ada lagi yang tadi, yang kedua, sedekah dari hati juga, tapi namanya dorongan dari hati sanubari. Hati sanubari itu dekat dengan nafsu. Nafsu dikatakan Allah, inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu cenderung membawa manusia kepada kemungkaran, kezaliman, kesombongan. Nah, itu hati yang namanya sanubari tadi. Jadi kalau kita bersedekah karena faktor ingin dipuji, dipuja oleh orang lain, nah Bapak Ibu itu didorong oleh hati sanubari dalam diri seseorang, dari hati juga. Tapi sedekahnya cenderung memperlihatkan riyaknya kepada orang lain. Ya, kan ibadah-ibadah itu sebenarnya sedekah juga. Kata Rasulullah itu, setiap kebaikan yang kamu lakukan itu adalah sedekah. Setiap amal-amal soleh, kebaikan, ketaatan yang kamu lakukan itu adalah dikategorikan dengan sedekah. Nah, cuma persoalannya sedekahnya ikhlas atau tidak gitu. Niatnya ikhlas atau tidak. Karena setiap perbuatan kita tergantung pada niat kita. Yang tadi dikatakan niat ikhlas, niat suci itu. Innamal a'malu bin niat.
Setiap amal perbuatan kita, apa yang dilakukan oleh jasad kita, fisik kita, tergantung dari niat di hati kita. Nah, maka itu niat yang mana itu? Niat yang berada di hati nurani. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anakku sekalian nanti dihadapkan dengan kebimbangan, mintalah petunjuk Allah agar kita digiring kepada hati nurani. Itulah hati yang paling benar, hati yang paling ikhlas, hati yang paling suci dalam kehidupan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita bersedekah adalah karena ria, pameran kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita sudah melakukan sesuatu, melakukan ibadah, sedekah juga, ketaatan, sudah sedekah juga, bangun malam, sholat di sepertiga malam, disoting pula, ya, pakai HP, sudah shooting, dikirim, langsung posting, alhamdulillah, saya sudah melakukan sholat malam di 2/3 malam ini. Oh, berdoa pula itu, sambil disoting pakai video, sudah disoting, diposting, doanya dikencang-kencangkan. Itu ria itu. Walaupun itu dimensi sedekah gitu. Ngaji pula, wah, sudah sholat, sudah berdoa, ngaji pula, wah, bukan main, khusyuknya. Disoting pula, kirim lagi, posting, alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan 1 juz. Itu satu idah handar itu ibu-ibu. Ya, bagi yang suka posting-posting, hati-hati. Yang berbau ketaatan, ibadah, kebaikan, kesolehan, hancur luluh ibadah-ibadah itu yang berupa sedekah, amal-amal soleh kita yang ditunjukkan, dipamerkan kepada orang lain, yang sudah terkesan riya, minta dipuji, minta dipuja, minta dimuliakan, dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang bersedekah adalah orang yang pemurah. Pemurah artinya orang yang tidak bakhil. Bersedekah dengan ibadahnya, ketaatannya, dengan amal solehnya, dengan Qur'annya, dengan materinya. Itu adalah orang-orang yang anti bakhil sebenarnya, anti pelit. Kalau orang pelit gak akan mau dia sedekah, apalagi sedekah materi. Ya, dia akan makin menjauh dari Allah, makin menjauh dari kebaikan, dari kesolehan, apalagi mengeluarkan materi yang ada dalam dirinya, harta bendanya. Ngapain? Saya sudah sibuk mencari siang malam, berusaha siang malam, berdoa siang malam, berikhtiar siang malam, tapi kok dengan mudahnya memberi orang lain. Begitu kalau pandangan orang bakhil, pelit. Itu kalau pandang orang bakhil. Maka itu orang yang anti bakhil, dia akan sangat-sangat pemurah. Kalau apa yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupannya dengan sedekah itu, datang diterima tangan kanan, langsung dilempar tangan kiri gitu. Siapapun yang datang ke rumahnya, secepat angin, Rasulullah selalu mengeluarkan rezeki yang dia terima, bukan sebagian. Kadang apa yang dia terima, itulah yang dia berikan pada orang lain. Sebegitu mudahnya Rasulullah dalam memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi orang-orang yang ahli sedekah, maka mereka pastilah orang-orang yang pemurah, pemudah, dan peramah. Itu paketnya itu. Jadi orang-orang yang bakhil, pastilah orang-orang ini akan sulit, susah berurusan dengan dia. Ketemu susah, berjumpa sulit, berkomunikasi tidak nyambung. Inilah ciri-ciri orang yang bakhil. Berurusan dipersulit, diperpanjang, diperbesar. Ini ciri-ciri orang yang bakhil. Dan lebih fatal lagi, orang bakhil itu ciri-cirinya apa? Pemarah. Ya, tersinggung sedikit marah.
Salah ngomong kawan sedikit marah, salah ngomong sedikit orang rumah istri marah. Istri begitu juga. Istri wanita-wanita yang bakhil, sedikit saja suaminya salah, dia langsung ngegas, marah-marah. Ini ciri-ciri orang bakhil. Jadi jangankan dia untuk berbagi, tapi dirinya untuk ramah pada orang lain pun pelit gitu. Senyumnya asam, asin. Sangat mahal untuk dibagikan pada orang lain. Inilah orang-orang bakhil dalam kehidupan. Maka itu kita diperintahkan Allah, mengapa kita bersedekah? Kata Allah dalam Al-Quran, salah satu ayat yang dituangkan dalam surah Az-Zariyat ayat 19 berbunyi, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka atau yang kamu miliki ada hak untuk orang miskin dan atau yang meminta-minta kepadamu di dalam kehidupan. Jadi ada hak di dalam setiap rezeki yang kita peroleh dalam kehidupan kita, apakah rezeki dari pekerjaan, rezeki dari usaha, rezeki dari berbagai cara kita memperoleh dengan cara yang halal itu, ada hak orang lain. Siapa itu hak? Siapa itu? Mereka yang meminta, mereka yang papa miskin, doa apa, atau juga mereka yang membutuhkan. Ada hak mereka. Maka itu kalau Yusuf Qaradawi mengatakan dalam bukunya itu tentang zakat, hak-hak orang di dalam diri kita, dalam setiap rezeki yang kita terima, itu zakatnya ada 2,5%. Sekira rezeki yang kamu peroleh tidak cukup nisabnya, jumlahnya maksudnya 85 gram emas setara dengan itu, atau haulnya, umurnya, maka diganti zakat itu dengan sedekah. Begitu adanya cara kita melakukan sedekah itu. Jadi apabila rezeki yang kita peroleh, pendapatan yang kita peroleh dari Allah itu tidak mencukupi nisabnya, jumlahnya, maka tidak usah keluarkan zakatnya, tapi keluarkan yang namanya sedekahnya. Itu perintah Allah. Artinya tidak ada yang boleh berlalu rezeki yang kita terima itu tanpa dikeluarkan untuk hak orang lain. Itu maksudnya. Yang nilainya juga setara tadi, diupayakan minimal 2,5%. Jadi kalau sekiranya kita dapat rezeki 100.000 misalnya, maka keluarkanlah 2.500 minimal. Itu adalah hak-hak orang di dalam diri kita. Lebih banyak lebih bagus, lebih banyak lebih elok. Makin banyak kita keluarkan, makin itu akan menambah rezeki kita di tahap-tahap berikutnya. Makin Allah membuka pintu-pintu rezeki yang lain untuk kita bagi kehidupan kita berikutnya. Jadi intinya itu ya, jangan kita menyimpan harta yang diberikan sebagai nikmat dari Allah, yang diberikan anugerah oleh Allah itu. Sebagai wujud syukur kita adalah kita mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki itu, bahkan yang kita cinta itu adalah sebagian untuk orang lain yang membutuhkan, atau juga mereka yang berada dalam asnaf. Asnafnya sudah ada asnaf 8. Nah, termasuk masjid ada salah satu asnafnya, yaitu dikenal dengan asnaf gharim namanya. Gharim itu adalah mereka yang berhutang. Jadi masjid ini ada gharimnya, yang berhutang. Hutang untuk apa itu? Hutang untuk bayar listrik misalnya, bayar air misalnya. Itu namanya gharim. Pengelola masjid
yang setiap bulan harus mengeluarkan biaya-biaya itu, atau juga biaya operasional masjid, biaya marbot, biaya membeli sarana prasarana kebutuhan masjid, WC dan lingkungan. Nah, inilah yang dikatakan dengan asnaf 8. Salah satunya adalah gharim, orang yang berhutang di jalan Allah, yaitulah di masjid. Jadi Bapak Ibu, maksud Allah di sini dalam surah Az-Zariyat 19 ini sangat tegas mengatakan agar kita tahu diri, sadar diri dengan rezeki dari Allah itu, dengan anugerah dari Allah itu, bahwa dalam apa yang kita terima itu ada hak orang lain. Itu intinya begitu. Jadi jangan dikira bahwa rezeki kita terima itu atas dasar kerja kita dewe, usaha kita dewe, ikhtiar kita dewe. Tidak. Maka itu Allah ingatkan, karena apabila sebagian hak orang lain itu tidak kita keluarkan, yang mufassirin mengatakan juga itu sebenarnya adalah hak Allah yang dititipkan atas kita, yang diminta bagikan pada orang lain. Jadi kalau kita tidak keluarkan dengan ikhlas, dengan sukarela, apa yang terjadi? Allah akan ambil rezeki kita itu dengan paksa, dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah mengambil dengan paksa? Misal Allah berikan kita sakit, ibu-ibu, sakit gigi saja misalnya, satu gigi sakit, kita dapat duit 100.000 itu, petantang petenteng ngabisin duit 100.000 dan nak mengeluarkan hak Allah di dalam diri kita itu. Tiba-tiba malam Allah beri gigi kita sakit, menyut-menyut, ibu-ibu, makan antalgin tidak mempan, makan paramek enggak juga sembuh, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, berobat, enggak cukup 100.000. Ketika periksa saja dengan dokter ahli, spesialis, minimal 200. Belum lagi beli obatnya dan sebagainya. Jadi apa akibatnya? Kalau kita tidak mengeluarkan hak-hak Allah di dalam diri kita itu, yang dititipkan atas diri kita itu untuk manusia lainnya, Allah akan ambil secara paksa rezeki dan anugerah Allah yang diberikan pada kita itu dengan cara Allah. Hati-hati ya Pak Ibu. Ini Allah sudah ingatkan kita ini. Ya, hati-hati kalau dapat rezeki, jangan lupa kita bersyukur atas rezeki dan anugerah dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk rezeki. Yang kedua, dalam surah Ali Imran, Allah juga ingatkan pada kita apa yang melatari kita harus bersedekah. Dalam surah Ali Imran itu ayat 134 yang diawali 133 sebenarnya dikatakan allazina yunfikuna fi sarra wad darra. Ayat 133 dikatakan siapakah mereka yang beriman dan bertakwa pada Allah. Nah, mereka yang iman dan takwa pada Allah itu ini orangnya, yaitu dikatakan oleh Allah adalah mereka allazina yunfikuna fis sarra wad darra, yaitu orang-orang yang berinfak, bersedekah baik di waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Inilah orang beriman kata Allah. Jadi kalau ditanya siapa orang beriman dan berinfak bertakwa itu ya Allah, jawabannya adalah ini. Adalah mereka yang menginfakkan, bersedekah sebagian dari hartanya, bendanya, rezekinya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kita seringkali menunggu orang bersedekah dalam keadaan lapang. Ternyata Allah sudah ingatkan, kalau kamu bersedekah jangan hanya dalam keadaan lapang. Kalau lapang itu biasa, orang dalam keadaan berada, punya, lalu bersedekah, itu biasa. Tapi dalam keadaan sempit, susah, sulit, dia bersedekah, itu yang luar biasa di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu bersedekahlah dalam bentuk apapun. Tadi kata Rasulullah, setiap kebaikan adalah sedekah. Berbagilah kepada sesamanya yang pintar, berbagilah kepada kawan yang masih bodoh. Yang cerdas, berbagilah pada kawan yang masih lemah. Ya, yang sudah hafizah, maka jadilah kakak-kakak yang membimbing adik-adiknya yang belum menjadi hafizah. Begitulah cara-cara kita berbagi, bersedekah di dalam kehidupan menurut perintah Allah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak saja dimaksudkan sedekah itu punya duit banyak, uang banyak. Ada ilmu pun kita sedekahkan. Ada pengalaman kita sedekahkan. Semuanya itu akan menjadi amal-amal soleh yang menjadi jariah kita, amal yang akan mengalir selamanya di dalam kehidupan kita sampai di akhirat kelak. Jadi setiap ilmu, sepotong kata yang kita ajarkan kepada saudara kita, tapi ilmu itu diterima dan diamalkan, nah itu akan mengalir menjadi jariah bagi kita. Demikian juga nanti bagi kawan tadi, diajarkan lagi pada yang lain, ngalir lagi, terus bergulir. Seberapa ilmu itu dipakai oleh orang lain, maka dia akan menjadi amal jariah di dalam kehidupan kita. Begitu juga materi, pertolongan, bantuan, dan berbagai usaha-usaha yang kita lakukan berkaitan dengan kebaikan. Mengajak orang beribadah dan dia tertarik, tertantang mau beribadah. Kalau itu tetap dilakukan oleh yang bersangkutan, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sedekah kita. Selain itu adalah amal jariah kita dalam kehidupan. Yang ketiga, Allah ingatkan kita tentang sedekah ini dalam Al-Quran yang sangat tegas, yaitu dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang sering kita bacakan, yaitu yang singkat ayatnya, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar sarah, sebesar zarah, sebesar debu atau pasir, maka niscaya dia akan melihat atau mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, kebatilan, sekalipun sebesar zarah, sama debu atau pasir, maka niscaya dia akan melihat balasan dari kejahatan yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hikmah-hikmah sedekah ini di dalam kehidupan yang telah dibuktikan sepanjang sejarah. Ada yang berlangsung pada masa Nabi-Nabiullah, banyak sekali ahli-ahli sedekah. Maka itu nanti di surga akan ada pintu-pintu ahli. Apakah ahli sholat, apakah ahli puasa, apakah ahli zakat, apakah juga ahli sedekah. Sholat juga dipecah lagi, apakah ahli sholat nanti sholat duha, ahli sholat malam misalnya tahajud dan sebagainya. Jadi itu keahli-ahli itu akan membuka ruang pintu-pintu kita menuju surganya Allah. Banyak sekali pintu-pintu dibuka di dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi sedekah itu Bapak Ibu sekalian, kata dasarnya adalah siddiq. As-siddiq. Siddiq itu artinya adalah kebenaran, benar. Maka itu kata Rasulullah tadi, setiap kita melakukan perbuatan yang benar, yang baik, itu sedekah. Maka itu contoh salah satu yang kecil
adalah tersenyum. Jadi ibu senyum manis bangun tidur dari rumahnya, dari tempat tidur, senyum manis pada si suami, sedekah itu, Bu. Jadi bangun tidur rajin-rajin senyum dengan abang nanti. Kasih sedekah di awal bangun tidur itu. Sang suami begitu juga, bangun kasih senyum duluan pada istri tercinta. Itu ibadah, sedekah. Jadi mulai kita bangun sudah mulai bersedekah. Sudah mulai kita bersedekah. Karena nanti ketika pagi hari, ketika matahari akan bergelincir atau tergelincir menuju pagi hari itu, akan turun dua malaikat. Malaikat pertama adalah malaikat rahmah. Dia akan mendoakan kita. Duhai Allah, muliakanlah hambamu yang hari ini, mulai dari pagi ini, mereka sudah bersedekah. Muliakan mereka. Angkat derajatnya, buka pintu-pintu rezekinya, beri kesehatan kepadanya, hilangkan, jauhkan bala dan bencana atas dirinya. Sampai begitu Bapak Ibu. Doa malaikat rahmat kepada kita semua yang bersedekah. Maka itu awali. Bangun tidur sedekah. Suami bersedekah dengan istri, istri bersedekah dengan suami. Kalau yang bujangan, ya terpaksa senyumnya ditahan dulu gitu ya. Mau ngasih senyum ke siapa gitu kan. Kayak Mas Joko gitu kan. Senyum ke siapa mereka kasih sama Ustadz Ari. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, itu bangun tidur berikan sedekah, senyum yang paling indah. Bapak berikan senyum kepada ibu yang paling indah, ibu berikan senyum yang paling indah kepada si bapak. Itu sedekah subuh namanya. Jadi jangan dikira sedekah subuh itu ngasih duit terus, ya, ngasih makanan, tidak seperti itu. Dengan senyum pun adalah sedekah yang kita keluarkan kepada istri kita, dan istri bersedekah pada suami. Tapi tunggu bapaknya bangun, Bu. Jangan nanti bapak masih tidur, ibu senyum dewean ngadap ke bapak. Itu tidak nyambung itu. Ya, bapak gitu juga. Kalau sudah bangun duluan, jangan senyum dewean. Tunggu ibunya bangun, baru dikasih senyum yang paling indah. Baru bernuansa sedekah. Kalau senyum dewean, ibunya tidur, itu lain lagi nilainya itu. Ya, itu ya. Ada juga nilainya di situ. Di situ senyum yang diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak kisah di dalam sejarah-sejarah pernah terjadi pada satu masa di Baghdad. Pada saat itu terjadi masa paceklik. Paceklik di mana-mana terjadi krisis pertanian, perkebunan. Ada seorang yang memiliki lahan sawah sangat luas. Lahan sawah itu sudah bertahun-tahun tidak diolah, tidak dikembangkan oleh pemiliknya. Lalu dia bersedekah lahan sawah itu kepada masyarakat. Wahai masyarakat, katanya, silahkan kamu kerjakan sawahku ini dan nikmati hasilnya untuk kamu semua. Aku tidak perlu mendapat bagian dari sawah itu. Begitulah sedekah pemilik sawah itu. Lalu pada masyarakat berlomba-lombalah mereka menanam padi. Apa yang terjadi dengan padi-padi yang ditanam itu dengan sedekah ini? Padinya sangat tumbuh subur. Lalu juga di samping padi itu tumbuh juga ada berbagai tanaman-tanaman sari, tumpang. Di samping ada lagi ikan-ikan di dalam kolam, dalam sawah itu juga hidup. Sampai masyarakat menikmati betul sedekah yang diberikan oleh para pemilik sawah-sawah itu. Dan ketika padinya dipanen, mereka juga memanen hal-hal yang lain. Ada ikan, ada berbagai tanaman-tanaman yang lain. Hebatnya lagi, karena itu disedekahkan, mereka bisa sampai 3 kali menanam padi di atas sawah itu. Dan di dalam menanam padi itu tanpa penyakit, tanpa hama.
Itulah yang diberikan dengan sedekah itu. Masyarakat mendapatkan berlomba-lomba mengeluarkan juga sedekahnya kepada lingkungan tetangga yang ada di lingkungannya masing-masing, atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, ternyata hikmah dalam sedekah itu, di samping memberikan kesejahteraan pada diri orang yang bersedekah, tapi juga akan mensejahterakan orang yang disedekahkan. Padahal kalau dilihat dari keadaan kondisi sawah itu sangat tidak mungkin, karena juga kondisi alamnya tidak mendukung, airnya tidak ada. Tapi ketika itu sudah diniatkan sedekah, Allah turunkan kemudahan-kemudahan, airnya dan padinya pun diberikan kesuburan luar biasa. Sampai 3 kali masyarakat bisa panen dengan berlimpah ruah. Dan ini juga pengalaman yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada masa kepemimpinannya, di saat dia diangkat menjadi salah seorang petinggi di kerajaan. Waktu itu diberikan dia amanah, lalu dalam kondisi paceklik dia pun melakukan menanam padi itu sebanyak-banyaknya, sehingga dengan niat dia menolong masyarakat, menolong orang-orang yang nanti akan mengalami kelaparan, karena akan terjadi beberapa tahun kemudian, sekitar 7 tahun akan terjadi paceklik dan juga kesulitan hidup masyarakat. Dan dia dengan berniat menanam padi itu untuk menolong masyarakat, maka Allah buka limpahan-limpahan rezeki dari pertanian dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah luar biasanya hikmah di dalam bersedekah itu. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan konsep bersedekah ini sebenarnya kita adalah kembali kepada kebenaran. Jadi artinya ketika kita bersedekah, kita berpegang dengan kebenaran yang sudah diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali kita mendapatkan beberapa konsep-konsep dalam sedekah ini, di antaranya Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam sebutir biji. Kemudian satu butir biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Jadi satu biji kita tanam akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Lalu kata Allah, pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau tadi 1 biji berkembang tumbuh jadi 7 itu ada masing-masing 7 itu ada 100 biji katanya itu. Jadi setiap tangkai ada 100. Berarti 100 kali 7 tangkai, berarti 700. Apa maknanya itu? Dalam mufassirin memahami, satu yang kita sedekahkan akan berlipat ganda menjadi 700 kali di sisi Allah SWT. Kalau sedekah biasa kan kita pahami, satu diberikan lipat ganda 10. Tapi dengan sedekah yang ikhlas kita lakukan, Allah berikan rumusannya dalam Al-Quran ini. 1 biji itu akan bercabang jadi 7 itu akan berkembang jadi 700. Dengan hitungan 7 tangkai itu, setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 7 tangkai menjadi 700. Jadi kalau Bapak Ibu sedekah 1000 perak, itu gampangnya, maka dia akan berkembang sedekah kita itu menjadi 700.000. Itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terukur. Tentu saja Allah berikan limpahan pahala itu melebihi dari apa yang disebutkan dalam ayat ini. Tentu Allah yang Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, dan Allah menentukan segalanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja pada hikmah daripada bersedekah. Banyak sekali hikmah ini yang dapat kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Saya simpulkan di halaman yang paling belakang itu ada 10 hikmah. Saya catat setidaknya sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu Allah berikan 10 imbalan penghargaan kepada kita. Apa diantaranya? Nah, diantaranya adalah kita tidak akan mengurangi harta kita. Harta kita tidak akan berkurang. Kemudian kita juga
akan menuai kemuliaan. Kemudian diangkat derajat kita, dipanjangkan umur kita, ditolong dan dibuka pintu rezeki kita, diberi berbagai kebahagiaan, dirubah takdir kita yang buruk dengan sedekah, ditutup oleh Allah yang buruk itu diganti dengan kebaikan. Sampai begitu hikmah orang bersedekah. Jadi artinya sedekah dapat merubah takdir kehidupan kita. Yang kedelapan, bisa menghindari penyakit. Nah, bagi yang punya penyakit boleh kita amalkan ini. Banyak-banyak sedekah, ibu-ibu, bapak-bapak. Insya Allah Allah angkat penyakit kita. Niatkan karena Allah. Kemudian akan dimudahkan semua urusan dunia, menghilangkan kesulitan-kesulitan. Terakhir, menghindari musibah dan bala dalam kehidupan kita. Jadi banyak sekali dan masih banyak lagi. Ini kami rangkum saja dari beberapa ayat dan hadis yang kami temukan dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian pengajian kita malam ini, tadabbur kita. Semoga Allah berkati, Allah rahmati dan ampuni kita semua dalam kehidupan ini sampai detik kita melangkah saat ini. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.